Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Keberadaan Giant Sea Wall menjadi salah satu cara dalam menanggulangi banjir rob yang kerap melanda. Nah, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berharap proyek tanggul laut raksasa itu digenjot sebagai jawaban untuk mengatasi fenomena naiknya permukaan air laut hingga hilangnya sejumlah pulau di tanah air. Namun, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengungkapkan mega proyek tanggul raksasa atau Giant Sea Wall tersebut tidak akan mengatasi permasalahan iklim termasuk bencana ekologi. Lalu seperti apa sebetulnya rencana pembangunan Giant Sea Wall ini? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam Cegah Jawa Tenggelam, Giant Sea Wall jadi jawaban. Kita lihat ke slide pertama. Giant Sea Wall adalah proyek pembangunan tanggul laut raksasa di beberapa area pesisir Indonesia untuk memitigasi dampak dari degradasi pantai utara atau pantura. Nah, penurunan muka tanah di wilayah Pantura Jawa ini dapat mencapai 1-25 cm per tahun. Di sisi lain, ancaman yang juga menanti yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1-15 cm per tahunnya di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob. Nah, sebagai gambaran, struktur Giant Sea Wall terbuat dari beton atau bata dibangun sejajar dengan pantai pada peralihan antara pantai dan juga daratan atau bukit pasir untuk melindungi wilayah pedalaman dari gelombang dan juga mencegah erosi pantai. Tembok laut ini biasanya merupakan struktur besar yang dirancang untuk menahan gelombang badai. Ketinggian tembok laut setidaknya akan menutupi perbedaan antara permukaan pantai dan daratan meskipun umumnya tembok laut ini dibangun lebih tinggi untuk melindungi daratan dari luapan gelombang. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Kajian dan master plan proyek Giant Sea Wall sebetulnya sudah dikerjakan sejak tahun 2007 oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Dalam kajiannya saat itu, Giant Sea Wall merupakan tanggul laut raksasa yang membentengi Teluk Jakarta. Proyek dengan panjang 30 km itu dirancang untuk mengatasi banjir akibat kenaikan permukaan air laut, kemudian membersihkan air sungai sebelum ke laut hingga reklamasi pantai. Selanjutnya pada tahun 2014, tepatnya di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mencanangkan implementasi program pengembangan terpadu pesisir ibu kota negara atau National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD atau disebut juga dengan proyek Giant Sea Wall. Kegiatan awal penguatan tanggul laut ini merupakan langkah awal dari fase A program NCICD yang meliputi pembuatan tanggul laut sepanjang 32 km. Revitalisasi waduk-waduk atau kolam retensi banjir dan juga pompa-pompa tampungan banjir serta peningkatan kapasitas sungai dan juga perbaikan muara-muara sungai. Nah, rencananya dari total panjang sekitar 32 km tanggul ini, pemerintah akan membangun 8 km, sedangkan sisanya 24 km ini akan dibangun oleh pengembang swasta. Namun, lagi-lagi proyeknya mangkrak. Nah, kini di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, mega proyek Giant Sea Wall kembali digaungkan. Meskipun skenario pembangunan tanggul laut ini masih memerlukan analisis yang lebih mendalam, terutama terkait dampak terhadap lingkungan serta detail skema pendanaan dan juga konsep kelembagaannya. Ya, saat ini pemerintah berencana membangun tanggul pantai dan juga tanggul laut raksasa di kawasan utara Jawa mulai dari wilayah timur hingga barat. Nah, tanggul raksasa itu disebut Giant Sea Wall yang membutuhkan pembiayaan fantastis, bahkan mencapai 164,1 triliun rupiah. Nah, tapi ini untuk wilayah Jakarta saja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pembangunan tanggul raksasa itu sangat penting karena kawasan Pantura Jawa ini menyumbang sekitar 20,7% PDB Indonesia melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi hingga pariwisata. Di samping itu, wilayah Pantura ini juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa. Nah, estimasi kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan khusus di pesisir Jakarta saja ini bahkan mencapai 2,1 triliun rupiah per tahun dan dapat meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai 10 triliun rupiah per tahun dalam 10 tahun ke depan. Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pentingnya proyek Giant Sea Wall ini untuk dibangun. Per tahun 2022, target pembangunan tanggul pantai di pesisir utara sepanjang 46 km.
Namun pengerjaannya baru selesai sekitar 13 kilometer saja. Nah, sisa 33 kilometer pembangunan tanggul pantai itu akan dikerjakan oleh Pemprov DKI sejauh 11 kilometer, Kementerian PUPR sejauh 11 kilometer, dan sisanya oleh PT Pelindo II atau KSOP Sunda Kelapa. Meski baru sebagian, pakar menilai ada dampak positif dari tanggul pantai Jakarta berupa pengurangan titik banjir rob. Nah, ada 3 tahap dari fase pembangunan Giant Sea Wall ini, yang intinya terdiri dari tanggul pantai dan tanggul laut. Kita lihat yang pertama, ini fase A, yaitu menjadi satu-satunya prioritas KPPIP, dimulai dengan peletakan batu pertama pada Oktober 2014 atau di akhir masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua yaitu fase B. Nah, ini fokusnya adalah membangun tanggul laut luar barat dan juga waduk besar. Diperkirakan akan dibangun pada periode 2018 sampai 2022. Namun sejauh ini tahap tersebut belum juga jalan. Nah, pemerintah menilai fase ini membutuhkan dana yang cukup fantastis, yaitu mencapai 148 triliun rupiah. Kemudian fase C atau fase ketiga ini berfokus pada pembangunan tanggul luar timur yang pada rencana awal harusnya akan dibangun setelah tahun 2023. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pembangunan Giant Sea Wall ini menjadi satu-satunya jawaban untuk mencegah Pulau Jawa tenggelam?